Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, selamat hari Minggu dan salam sehat. Terima kasih, Allah itu baik, sungguh amat baik. Dia yang melindungi kita, menyertai kita, memberikan kita rezeki, dan menjauhkan kita dari segala ancaman penyakit, terutama COVID-19 varian Omikron yang baru sekarang ini. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 37. Demikian bunyinya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang yang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Septuagesima atau minggu Sexagesima, artinya 60 hari sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal-hal yang sangat baru dan penting walaupun sulit. Mendengarkan kalimat-kalimat tadi dari ayat 27 sampai 30, saya simpulkan apa yang dikatakan di sana. Kasihi musuhmu, lakukan yang baik kepada orang yang membenci kamu, minta supaya diberkati orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau pipimu ditampar, jangan balas. Berilah setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan minta balasan dengan nilai yang serupa. Apakah itu bukan kebodohan? Apakah itu sulit untuk dilakukan? Saudara, itu bukan kebodohan dan bukan sulit untuk dilakukan. Sulit, tapi memang tidak berarti tidak bisa. Saudara yang kekasih, saya coba memberikan uraian yang singkat sekali untuk menolong kita mengerti akan kalimat-kalimat yang susah dan sulit tadi. Do ut des. Berikanlah, maka aku akan menerima. Saya memberi supaya engkau juga memberi padaku. Do ut des. Itulah yang sering kita lihat dalam hidup ini. Saya buatkan contoh.
Ada 2 orang anak dari 2 keluarga. Anak yang pertama menerima sepotong kue dari ibunya, dan anak yang kedua juga menerima sepotong kue dari ibunya. Dan mereka ketemu di jalan. Do ut des, aku beri kue ini, dan kamu juga harus beri kepadaku kue dari yang kamu miliki. Itulah keseimbangan, itulah hal yang baik. Tetapi dalam hal ini saudaraku yang kekasih, kekristenan ini bukan hanya soal memberi supaya diberi, bukan hanya do ut des, tapi kita memberi karena ada motivasi yang lain yang lebih indah, motivasi karena kita dikasihi oleh Tuhan. Saya memberi karena saya mengasihi kamu. Tidak persoalan bagi saya apakah itu kamu balas dengan hal yang sama. Saudaraku yang kekasih, yang paling indah dalam hidup ini ialah pembalasan. Kamu baik, maka aku juga akan baik kepadamu. Bila engkau menghinaku, aku akan memaki-makimu. Saat orang yang kita benci menderita, kita senang dan berkata, biarin, tahankan, itu akibat dosanya, kesalahannya kepadaku. Kita sering berkata demikian. Dan terbuktilah juga apa yang pernah kita lihat dari chassis truk yang berbunyi demikian. Tangismu, senyumku. Bila engkau menangis, aku tersenyum. Aku senang karena kamu menderita. Saudara yang terkasih, sekarang marilah kita simak apa yang akan dikatakan nas ini kepada kita. Apa pesan Tuhan Yesus kepada kita melalui khotbah hari ini. Ada 2 pesan untuk kita. Yang pertama, milikilah ciri khasmu sebagai orang Kristen. Milikilah ciri khasmu sebagai orang Kristen. Kita tanya, apa itu ciri khasnya? Dan kita jawab langsung, ciri khasmu sebagai orang Kristen, Anda, aku juga, ialah kasih. Kasih itu diam di dalam hati. Dan dari hati terpancar sikap, dan sikap itu dinampakkan dalam kata dan perbuatan. Kasih itu bukan hanya soal eros. Kasih di antara seorang laki-laki dengan pasangannya perempuan. Bukan. Kasih itu juga bukan soal filia. Dalam artian aku mengasihi mereka karena aku satu perusahaan, satu bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang sama. Aku mengasihi mereka semua karena kami semua mengalami penderitaan yang sama, mengalami perjuangan yang sama. Itulah filia, dan bukan itu. Yang paling dalam yang mau disampaikan dalam nats ini ialah kasih agape. Tuhan mengasihi semua manusia, yang baik, yang jahat sekalipun, yang miskin maupun orang yang kaya raya, rakyat jelata maupun penguasa dan pejabat tinggi. Tuhan mengasihi mereka semua. Dengan harapan biarlah orang yang jahat itu karena menerima, dia akan sadar dan bertobat. Dan biarlah orang yang mempunyai banyak itu karena menerima, sadar bahwa apa yang dia miliki bukan karena usahanya sendiri, tapi karena kasih pemberian dari Allah semata. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip kasih kepada kita. Bila kita baca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39, saya bacakan kalimatnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sederhananya demikian. Kasih kepada Allah, kasih ke atas, vertikal itu, buahnya atau dinampakkan dalam perbuatan kita kasih terhadap sesama. Horizontal, aku dengan Anda dan yang lain juga. Itulah yang terutama dalam khotbah kita pada hari ini. Kasihilah sesamamu, siapapun mereka. Dari suku yang berbeda dengan kamu, agama yang berbeda juga, tradisi kebudayaan yang berbeda juga, kasihilah mereka. Kenapa? Karena Allah mengasihi mereka juga, sama seperti kamu dikasihi oleh Allah penciptamu. Saudaraku, mari kita lihat sebentar. Tuhan itu kan mencintai semua umat manusia. Dia memberi hujan, memberi terang, memberi udara, memberikan napas, memberikan makanan dan minuman kepada semua orang. Semua orang itu siapa? Yang penjahat ke, yang koruptor lah, yang sakit lah, yang miskin lah. Semua mereka menerima kasih pemberian dari Tuhan. Karena Allah mengasihi mereka. Dan karena itu wajiblah kita semua mengasihi orang yang lain. Karena kita juga bagian dari ciptaan Tuhan. Itulah inti daripada ajaran Tuhan Yesus kepada kita pada kesempatan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, vertikal. Dan bila kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka horizontal terhadap sesama di kiri kanan, di sampingmu, di belakangmu, kamu mampu dan bisa untuk mengasihi mereka. Pesan yang kedua bagi kita ialah, sebagai orang Kristen, marilah kita tampil beda. We are different. Sebagai orang Kristen, marilah kita tampil beda. We are Kristen. Kita beda karena apa? Kita beda karena kita berkualitas. Kita beda karena kita hidup beriman kepada Tuhan. Kita beda dari orang lain karena kita punya semangat kerja. Tidak gampang menyerah. Dan kita sopan, bukan seperti orang lain. Beda dengan orang lain yang murah, marah, mencaci maki, menyalahkan orang lain. Saudaraku yang terkasih, ciri khas kita bukan dinampakkan dalam berpakaian, dalam cara berpakaian, ataupun memakai aksesoris lainnya. Bukan, ciri khas kita bukan hal-hal soal luar ini, tapi ciri khas kita ialah dari dalam hati kita yang paling dalam ini, yakni kita mengasihi mereka. Marilah kita menanggalkan manusia lama. Itu versi Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 32 sampai 34. Manusia lama yang suka berbohong, menipu. Marilah kita tinggalkan pakaian-pakaian yang seperti itu. Tapi marilah kita sebagai manusia yang baru, yang berkualitas, jujur, dan dapat dipercaya. Marilah kita menanggalkan manusia yang lama, yang memendam amarah, geram, fitnah, dan kata-kata kotor. Dan sekarang sebagai manusia yang baru, kita hidup mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Begitulah penampilan kita. Kita beda dengan orang yang lain itu, dan di situ nampak kualitas kita sebagai orang Kristen. Saudaraku, saya percaya kita ini bukan manusia sempurna.
Anda, aku juga bukan manusia sempurna. Tapi kita manusia yang terus belajar untuk menerima kehidupan yang baik dan melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Saya kutip doa dari Fransiskus dari Assisi, Italia. Dan itu boleh kita pelajari secara bertahap. Kalimatnya demikian. Tuhan, jadikan kami alat perdamaian-Mu. Biarlah kami mengasihi di mana ada kebencian. Mengasihi di mana ada kebencian. Jadikan kami alat perdamaian-Mu. Memaafkan di mana ada dendam. Mempersatukan di mana ada perpecahan. Menimbulkan pengharapan kepada seseorang di mana ada keputusasaan. Menguatkan iman di mana ada kebimbangan. Membawa terang di mana ada kegelapan. Memberi kegembiraan di mana ada kesedihan. Aku dan engkau, aku dan orang lain, begitu yang dimaksud oleh doa dari Fransiskus ini. Saudara, selanjutnya dia katakan, kami mencintai bukan untuk dicintai. Kami menghibur bukan untuk dihibur. Sebab di dalam memberi, kami menerima dari Tuhan. Di dalam mengampuni, kami diampuni oleh Tuhan. Di dalam kematian, kami dilahirkan dalam hidup yang sejati oleh karena Yesus Kristus. Itulah doa saya di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, yang memberkati kami. Saudaraku yang kekasih, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Anda sehat, aku pun sehat, kita semua boleh sehat. Puji Tuhan. Dan kita ketemu dengan firman yang selalu menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Kita berdoa. Sungguh terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Kami tampil beda. Kami beda dengan manusia-manusia duniawi ini. Kami beda karena kami beriman. Kami beda karena kami punya ketangguhan untuk menahan derita. Kami beda karena kami juga terpercaya, jujur, dan tidak mengecewakan orang lain. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar barusan menjadi masukan yang berharga bagi kami untuk mulai kami praktekkan dalam hidup ini. Berkati kami semua, keluarga yang jauh maupun yang dekat. Berkati juga saudara-saudara kami yang masih dirawat oleh karena terpapar COVID Omikron ini. Berkatilah juga gereja-Mu dan negara kami ini, pemerintahan kami, supaya negara ini, Indonesia tercinta ini semakin baik untuk tahun-tahun seterusnya. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.